kami sampaikan kepada kalian bahwa semua yang kami sebutkan ini, semua yang kami peringatkan ini adalah dari Allah dan Nabi-Nya dan para walinya. Marilah jangan ragu, marilah percaya, mengimani dengan sebenarnya, meyakini dengan sebenarnya bahwa apa yang kami sampaikan kepada kalian, apa yang kami berikan kepada kalian, ini semua dari Allah dan Nabi-Nya dan para walinya. Selalu kami mengangkat ayat yang saya baru baca tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanyalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku yang saya beri petunjuk. Jadi yang dimaksud petunjuk ini, petunjuk pertama memahami yaitu hadis Nabi, syariat adalah aturanku, tarikat adalah halku, hakikat kepala hatiku, marifat adalah ilmu. Apa yang dikatakan syariat, apa yang dikatakan tarikat, apa yang dikatakan hakikat, apa yang dikatakan marifat. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Kalau saudara membaca atau mendengar ini doa ihdinas siratal mustaqim, maka yang ada di benak kalian, di angan kalian, ya Allah berikanlah kepada kami memahami aturan-aturan agama syariat. Ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkannya dengan sungguh-sungguh tarikat. Ya Allah berikanlah kepada kami merasakan kesampaian ibadah kami. Dan kemudian yang keempat, ya Allah masukkanlah kami ke dalam cahaya ma'rifat. Ma'rifatullah, mengenal diri sekaligus mengenal. Jadi tujuan asasi daripada percayaan kita kepada Tuhan adalah bagaimana Allah bagaimana Allah menerima tobat kita, membersihkan tubuh dan hati kita, masuk ke dalam hati kita, membersihkan ruh kita, masuk ke dalam rahasia membersihkan, yaitu rahasia kita. Artinya tidak ada keraguan. Jadi sebagaimana dipesankan oleh Nabi, sembahlah Allah sampai datang ketenangan dalam jiwamu. Apakah saudara ini sudah tidak memiliki keraguan-raguan? Sampai datang keyakinan dalam jiwamu. Jadi ada dua tujuan ibadah. Ini juga ini diingatkan ini kalau baca itu ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini doa sembahlah Allah sampai datang ketenangan dalam jiwa, sembahlah Allah sampai datang keyakinan dalam jiwa. Jadi antara tenang dengan yakin itu dua kalimat berbeda tetapi saling menyatu. Kita tidak bisa merasakan ketenangan kalau tidak yakin. Dan kita juga tidak bisa diketahui yakin kalau kita belum ada ketenangan. Ini tujuan. Nah, yakin sendiri ini ada 4 tingkat. Yakin adanya Allah. Jadi tidak ada lagi keraguan terhadap takut, miskin, kelaparan, kematian atau mati dan kekurangan. Ya ada yakin di sini. Mungkin banyak sekali orang yang berkata mari kita yakin, tapi dia sendiri belum yakin karena dia belum melewati perjalanan. Bagaimana memahami hakikat yakin adanya Allah? Semua nabi diperjalankan, diperintahkan mengambil bekal ala kadarnya, berjalan sejauh-jauhnya. Begitu habis bekal, barulah dia tahu keyakinannya. Salah satu contoh ini perjalanan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ambillah bekal ala kadarnya. Jadi ala kadarna.
Yan na nakaman niya tawala perjalanan na. Ya lampunya mange nakanamai turut jalan Allah balukan ala kadarnya. Mungkin roti. Dan berjalanlah di atas bumi sejauh-jauh. Maka Nabi Ibrahim mengamalkannya, dia berjalan jauh habis bekalnya. Dia sudah mulai ada terasa lapar. Dia mulai ada rasa haus. Ya, dia tidak menemukan air. Lalu dia melihat pengembala di padang ilalang dari paranga yang mengelawak. Akan ya pengembala, di mana kami bisa mengambil air minum? Ya, jadi Nabi Ibrahim ini di arti kata dia belum langsung minta sama Tuhan, tapi dia masih mencari persarian. Maka pengembala ini berjalan sejauh mata memandang. Artinya dia penyemai di sini gitu Nabi Ibrahim. Ya, tiba-tiba air terpancar di atasnya. Dari kanan. Ayamnya dari natada di pengembalanya. Ini dari jauh Ibrahim ini heran. Apa dia bisa begitu? Singkat cerita, datanglah si pengembala itu. Datanglah si pengembala itu. Begitu dia minum, habis minum ditanya. Itu pengembala, dengan apa Anda bisa begitu? Karena apa nukuli kamu menjauh? Nah karena cuma aku berdoa dengan berkah Halilullah Ibrahim terpancar lawah air. Ibrahim merah. Karena saya lah ini Ibrahim. Nah hanya menyebut nama aku air terpancar. Sementara Nabi Ibrahim dia belum merasakan. Ya, begitu tawadunya itu Nabi Ibrahim. Disebut saja namanya, air itu naik. Sementara dia masih bertanya. Paham ini? Jadi begitu halusnya itu tentang seorang yang sampai kepada Allah tidak serta-merta dia mengaku-aku. Mengasing juga nyat tahir ini kio kepala dua. Dia sekali nak kenapa kalau aku lebih terima siapa? Maka Ibrahim mengatakan saya lah ini Ibrahim. Maka seponyong anak itu orang itu memeluk Nabi Ibrahim. Lalu dia berkata ternyata doa ibuku diterima oleh Allah. Setiap kali selesai salat dia berdoa, ya Allah pertemukan anak saya dengan Halilul Ibrahim. Maka meninggal orang itu. Jadi ternyata orang dulu itu kalau Nabi itu diwafatkan, jadi semua Nabi itu sampai kepada Rasulullah, ya. Jadi itu Nabi Isa, singkat saja. Jadi Nabi Isa itu ketika dia mau meninggal, dekat meninggal, dia bilang kalau ada seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad, maka ikutilah dia. Jadi kalau ada yang percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, itu pesan terakhir. Ya, itu pesan terakhir. Maka ada orang itu menunggu itu. Menunggu. Nah, sama tadi ini. Dia percaya bahwa Allah akan mengangkat Nabi bernama Ibrahim. Maka mamanya ini percaya. Maka dia doakan anaknya supaya bertemu dengan Halilul Ibrahim. Sama dengan Rasulullah. Sebelum Rasulullah diwafatkan, dia sampaikan dulu masalah-masalah umat yang akan datang setelah Rasulullah. Suatu saat nanti umatku bagaikan buih di laut. Apa sifatnya buih di laut? Terombang ambing. Kemudian tidak menyatu. Jadi apa busa itu apa? Ya, kayak buih di laut. Buih itu tidak menyatu satu sama lain. Kemudian buih itu kosong.
Nah, ini suatu saat nanti umatku apa ya? Ini ada satu kisah. Ya. Satu ketika Rasulullah ini ditemui oleh Umar menangis. Ini bayangan Umar akan datang menangis. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, apa benarnya yang terjadi?" Karena Umar itu tidak mau melihat Rasulullah sedih, susah. Maka Nabi mengatakan, "Ya Umar, jangan tanya. Kau ke utara." Maka Umar raja penguara yang mau nagapa runggah. Ulan juku. Sana kira juku irawan nyari kulanga, di kulanga, tapi tidak satu tentu. Kena nasi sero. Ya. Kemudian datang Umar mau bertanya, dan jangan bertanya kau ke barat. Kalau batu kalau acini kita tahu, ya mintu naripet dulu. Balik menaripe akale pun narip itu pekerjaannya terus itu. Kemudian kita amat mungkin Umar bertanya akan jangan tanya Umar. Timur kok. Waktu timur acini kisah ada jangan-jangan betul mulai, tapi mulai. Paruhnya emas, sayapnya emas, kakinya emas. Tapi apa yang dia makan? Bangkai. Ya, bangkai. Ya. Alias apa itu bangkai najis ya. Batu Umar yang reputanan, karena jangan tanya Umar, kau ke timur. Dikatakan termasuk di negeri timur. Batu rai, acini dua uring di Palu. Nia segre, api di bebena, cat di bebena, tetapi ada air di sampai uring. Sementara nia segre ya, karena bulan bebena tapi tidak ada air di sini. Mutri ke Umar, nak ada mempak Umar. Antun kini kayara, ia menyu umat gula batua sana kijaina. Tetapi tidak si salah apa, tidak sudah bapak. Banyak tetapi bercerai-berai. Banyak tapi bercerakan. Apa meneluannya? Ya. Yang menagana kali ini Islam Muhammadiyah. Yang menagana kali ini Islam NU. Yang menagana kali ini Islam MUI. Yang menagana kali ini Islam Wahdah. Yang menagana kali ini Islam Salafiyah. Yang menagana kali ini Islam Syiah. Jai, tapi tidak salah paham. Apa tidak sepaham? Itulah sambung Nabi bahwa suatu saat nanti umatku terjadi 73 perpecahan. Ini anak-anak Islam Golkar, ini anak-anak Islam P3, ini anak-anak Islam macam-macam. Ya ini nama sunnah kita 73 perpecahan. Lalu Allah katakan di dalam surah Ar-Rum, sesungguhnya ada orang yang menjadikan agama mereka, dia di Islam, menjadikan agama mereka berkelompok-kelompok, bermasak-masak, berorganisasi, maka syirik di hadapan Tuhan Ta'ala. Nah, karena masakin tu atinanya tu kamai syirik, ya musyrik, arsir kurisun, syirik itu adalah najis, kotor hati. Terjadi 73 perpecahan. Kemudian Allah katakan, apa Rasulullah katakan, Allah akan mengangkat pemimpin pemersatu umat. Dari terbayang dari kisah ini, setelah umat Rasulullah ini berpecah menjadi 73, maka Allah mengangkat pemimpin pemersatu umat yang diberi istilah Al-Mahdi.
Al-Mahdi itu artinya orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan ada satu kesakralan bahwa Al-Mahdi ini tidak mengakui dirinya, tidak dibiarkan mengakui dirinya. Dan setelah saya berhalwa kepada Allah, betul. Sama kira-kira juga magamaya ini mana nyata ngakuinnya tidak jadi ada setapak. Apalagi kamu aman dan jawatin na tawa na balaki ni sifat dia kan mesti berapa segatinnya. Apalagi patong kamu na balaki ni sifat takut kan. Ya, kamane nak kita na mengaku teh na. Lalala. Jadi ada satu ada satu musibah, sangat musibah. Kalau seorang nabi itu diperintahkan menyatakan kenabiannya, bermuncullah orang-orang yang mencaci, pokoknya menghina. Nah itu. Jadi penderitaan seorang penyeru yang benar itu ketika mereka dicaci, ketika mereka dikatakan gila, ketika mereka dihalang-halangi, ketika mereka terpenjara, ketika mereka dipersiapkan dibunuh, dan termasuk dihianati. Lalu yang paling menyakitkan bagi kami itu dihianati, hianat. Makanya dalam film perang itu rata-rata pengkhianat itu masih tercabik-cabik. Yang menjadikan kami itu tidak terlalu larut di dalam kesusahan. Allah katakan tidak ada seorang penyeru kecuali dikhianati. Jadi, tapi jangan kita menjadi pengkhianat. Pengkhianat itu ada orang sudah pernah percaya, tapi mungkin karena persoalan jabatan, persoalan harta, persoalan ini fitnah, maka dia khianat. Jadi saya kembali kepada Rasulullah dengan Umar. Dan terlecini kaya Umar, kamu menyelamat tua, jai umatku tetapi tidak nasingengai. Seperti di laut terombang ambing. Anjorin tandriniang, insan jebuin kapan? Anjorin tandriniang. Ena patagalana, tena tedepulina. Ena tedepulina. Dia kosong itu bersahadat tapi tidak ada sahadatnya. Dia bersalat tetapi tidak ada wujud salat dalam dirinya. Dia berhaji tetapi tidak ada wujud haji dalam dirinya. Tidak ada. Karena semua itu punya hikmah-hikmah. Apa hakikat la ilaha illallah? Dia tidak miliki. Apa hakikat salat? Dia tidak miliki. Apa hakikat zakat? Ya kalau zakat susah didapat karena tidak banyak zakat puring. Apa hakikat puasa? Ya hakikatnya puasa pun nanti meninggal. Kita menjadi orang yang suka menolong, suka membantu. Kemudian hakikat haji. Hakikat haji itu kebersamaan. Hablum minallah wa hablum minannas. Tidak ada lagi kasta. Tidak ada lagi kasta dalam hati. Kasta brahmana, dia tahu dia keangkat, dibesar-besarkan. Kasta kesatria, tahu nikah melangkang, tidak ada lagi. Kemudian kasta Wisnu, tidak ada lagi orang dikatakan pandai, cerdik, sama. Kemudian apa lagi? Kasta Waisat. Waisat itu orang kaya, tidak ada lagi orang kaya, sama saja. Kalau banyak harta, banyak pertanggungjawaban. Kalau sedikit pertanggungjawaban, itu aja. Tergantung dari amal. Makanya kalau harta, tengok siapa sahabat Nabi itu, Abraham bin Auf. Dia punya harta, kalau siang dia cari orang yang kelaparan, orang tidak berpakaian. Mana sekarang ada? No. Ada. Kemudian hakikat apa? Itu hakikat haji. Kebersamaan.
Saya kembali kepada Umar. Yang kau lihat di barat itu Umar, itulah orang banyak ilmunya tapi dia tidak amalkan. Jadi hati-hati orang yang berkata kiai, berkata apa. Kamarnya seluas Indonesia, tidak usah seluas Indonesia. Ada masalah besar. Ini sponsori oleh oligarki dan pemimpinnya durhaka. Itu pagar laut. Laut dipagar 330 km. Nah, 30 km bagi ruangan dari Malino. Itu pelaut nggak bisa keluar ke laut. Itu kerjasama sepengetahuan dengan Jokowi. Kemudian ada namanya PIP 2. PIP 2 itu di sana, ini kawasan Empang. Ya, mau dibeli secara brutal. Ya. Karena tahu di Bali Tempang aja tanahnya. Harga di situ 200 meter. Bagaimana caranya? Itu hulu dunia ditimbun. Jadi kalau banjir itu empang-empang itu rusak. Maka datanglah pembeli. Ya. Baru diperatasnamakan itu PSN. Perusahaan strategis negara. Betul-betul ini penipuan ini. Mana lagi jasa palsu? Kami ini. Kami kayaknya mau terbang ke sana ini. Tapi saya tidak tahu kenapa saya punya kayaknya iman saya lemah. Lemahnya itu ada di harta di rumah, mau di si ada motor. Ya. Mau bergabung dengan Roy Suryo CS dan kawan-kawan. Karena Nabi berpesan jihad paling besar adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang durhaka. Ya. Makanya saudara saya, kalau kau misalnya ada dusun, ada desa, ada camat, ada bupati, kau sudah bisa memberikan nasihat kepada dusun itu karena dia dia mendurhakai sesamanya, itu berarti imam kalian itu jihad kalian sudah setingkat dengan dusun. Tapi kalau kau masih menyenangi dia, enggak ada. Sesungguhnya kata Allah, kerajaanku ada pada perkataanmu yang benar. Jadi nanti ningekan itu aja, itulah kerajaan Allah. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Dan juga waktu kami berangkat kemarin itu, lalu 2 bulan di Banteng, saya sempat ketemu yaitu masyarakat Baduy di alun-alun di Ngara Banteng, di depan rumah istana gubernur itu. Alhamdulillah kami di situ sepertinya memimpin. Cuma orang yang menemani saya tidak aktif memberi kamera. Ya, jadi banyak ya. Alhamdulillah rasanya itu luar biasa. Kemudian kami diajak berorasi di depan Polda Banteng. Di depan Polda Banteng, singkat saja kami di sana. Ya. Wahai para penguasa, mulai dari presiden sampai ke bawah jajarannya, Polda, TNI, ke bawah jajarannya, marilah menjiwai. Dulu di Makassar saya bilang ada namanya Sultan Hasanuddin. Sultan artinya kekuasaan sana menyenangkan din agama. Satu kekuasaan yang menyenangkan karena agama. Dan saya dengar di Banten juga ada juga termasuk di sana, tapi dia Maulana Yusuf, Maulana Sultan Hasanuddin. Dan termasuk saya bilang ada juga Maulana Yusuf. Dia melawan ke Banten menyebarkan agama. Jadi saya nasihatkan kepada semuanya, apakah itu presiden sampai ke bawah RT, RW,
Apakah dia Polri sampai ke bawah? Apakah dia TNI sampai ke bawah? Maka marilah beranilah menyatakan kebenaran. Jiwailah ini Sultan Hasanuddin, jiwailah Syekh Yusuf rahmatullah alaih. Kemudian kau akan kembali kepada Allah dengan seperti mereka. Itu sampai intinya di sana. Ya. Kalau waktu kami bicara di Gedung 45, jadi itu waktu selesai acara, ada peserta visi saya. Kita datang di Gedung Jakarta, ada acara. Jadi waktu itu saya berangkat sore ke sana. Nah, kemudian malam saya menginap di tempat orang keluar masa-masa itu bersih. Nah, itu juga terjadi sedikit menyakitkan itu. Karena kami ini kayak disangka apa? Diperiksa KTP, masuk masjid diperiksa KTP. Sudah apa? Pada saya ini orang capek naik motor. Bayangkan saya naik motor dari Banten ke Jakarta itu 94 km kalau lebih. Pada waktu terjadi acara, kami juga dipersilakan bicara. Saya bilang singkat saja, kami ini Mansur Al-Makassari. Saya dengar ada masalah di Banten ini. Singkat, saya sampaikan kepada Bapak Prabowo sebagai presiden dan saudara sebagai seperjuangan, karena apa yang keluar di mulut-mulut mereka itulah jiwaku sejak Soeharto. Anti korupsi, anti penyelewengan, anti kebiadaban, amar ma'ruf nahi munkar. Jika kamu lihat maksiat dan kemungkaran, cegah dengan tangan, hukum dia. Ini tugas para imam-imam ini. Ini tugas pada pemimpin-pemimpin ini, ketua kepala amir-amir ini. Dan tidak ada hanya pajangan saja. Mana dia lagi banyak melanggar. Kalau tidak mampu bilisannya, mungkin saudara ini di sini, tolong berbicaralah bilisannya. Amar ma'ruf nahi munkar ini menentukan. Dan kalau tidak, benci dalam hati. Karena membencikan maksiat dan kemungkaran itu adalah iman paling lemah. Tidak ada iman setelah itu. Itulah yang membesarkan kami. Hadis itu yang membesarkan kami. Siapa yang tidak melewati hadis ini, maka yaitu tidak akan bakalan diterima. Kemudian sedikit saya bilang melalui media ini, kalau bisa Bapak Prabowo mengambil saya sebagai spiritual. Apa itu spiritual maksud saya? Yaitu bukan menerawang bala-bala, tetapi melihat orang-orang yang mendekati Bapak, apakah dia ikhlas juga untuk manusia atau rakyat, ataukah hanya pribadi. Nah, rata-rata yang mendekati itu pemimpin kalau sudah naik itu urusan pribadi itu. Siapa nak lakukan apa lakukan Pak Bupati? Apa lakukan Pak Desa? Itu. Dan karena bagaimana supaya kampung ini jadi baik, kecamatan ini jadi ada. Ya, banyak jalan itu berumur. Nabar rekamannya banjir terus. Nampak misalnya setengah lo rawan yang sebenarnya banjir. Kenapa? Ia jinjau jalur lalu lintas kan diperbaiki, jalur lalu lintas air tidak. Jadi ini anti karena PU dia akan turun. Ya menukutan nama lakaman yang punya kemana kini pinau umum pasti di persona yang meratakan semua itu. Ya, PU urusan air, ya tom bagian air. Siapa kan corona? Sungguh binasa. Agan tamak dari bisa hilang. Lalangana niap budi. Anjing maribat do banyak budi. Katanya kucing ini banyak bajiran juga anjing.
Ini semua orang makan gaji buta ini. Ya, jadi ini nak program perjuanganku. Una tahu lama-lama batinnya mesti mundur. Ya, karena saya mau ajar dia ikhlas. Ya, ajar dia ikhlas. Tidak mau makan harta umat. Ya, saya seandainya tidak ada hadis Nabi mengatakan umatku bisa memakan zakat, jadi bisa memakan. Tapi memakan bukan mengambil hartanya umat untuk berkaya-kaya. Iya. Karena Nabi itu tidak menganjurkan, tidak membolehkan keluarganya makan zakat. Ya, pada satu ketika Rasulullah mau disakatkan kurma. Ada jatuh diambil oleh Husain. Nabi pergi liman, kerak. Ada toko kadai kerak hati. Jadi itu zakat itu terjemahannya seperti kalau kita mencuci itu kan pembersih harta. Seperti kalau kita mencuci motor, maka yang jatuh itulah zakat. Coba di sana, nampak kamar nampak Allah sana nampak bukan zakat. Talle ko na pasalap pari umata ko nito tingka pasalap. Di umon na. Ada pasalap. Jangan kami itu zakat, saka itu halal. Asal menyampaikan keluasan, bagaimana dakwah saya akan lebih banyak tuh hidayah. Tapi syukur alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, sekarang sudah banyak orang yang berani menyatakan kebenaran. Mulai SD, apa orang tamatang SMP nya kilo aja. Jasa palsu. Ada itu? Ada masuk. Wah, pokoknya sudah alhamdulillah. Ya, tinggal bagaimana mereka bersatu untuk memenangkan kebenaran itu aja, bersatu. Ya, saya kembali ke Umar. Ya. Jadi yang tidak jauh dunia ke pengesengan terkhusus anjo kia-kia ya Ustaz kamana anjo mui masa nakana memang nakana Polda Metro Jaya itu benar tersangkakan itu Resulio CS yang seminimal nenek angan dari agamanya anak kalian nak ketua majelis ulama itu yang kira diambil dengan itu benar lihat aku baca dalam ulama ugar sih dan dia kata-kata ulama jadi lebih banyak kata ulama itu perbuatan lama salah perbuatan salah. Ay Tuhan, bagi apa? Mui kecamatan, mui kabupaten, nasib nyuai. Bayang? Iya. Roy Surya CS itu, sudah berani dia menyatakan kebenaran. Dia sudah paling besar. Tidak ada situ ulama, tidak ada situ ustaz. Mungkin kalau saya hadir kemarin lanjut. Ini saya ini kayak apa ya? Kayak menyesal sedikit ini pulang karena saya lebih banyak mau tinggal di sana. Tapi itu malam ketika menyatakan diri ini pulang, saya pikir-pikir ada sedikit kelabu perjalanan. Ada berapa? Itu malam juga saya bilang saya balik ke Islam. Itu pun baliknya kami di sana dia saya mau langsung di Takalar. Dan pulang ke kampung. Ya mau saya atau ke Kajang. Kayaknya saya sudah mual melihat orang-orang yang menantang kebenaran. Iya. Nampaknya kau menantang kebenaran agama anak. Terima sih komitmen. Inilah sabda Nabi ini. Suatu saat nanti orang-orang munafik berkomandan di masjid. Jadi kehabisan tuh melalui perjalanan. Anjing jemput salka ngasih jadi masih ikan jauh. Ayatnya nak pasang ke dakwah itu karena ciri-ciri orang munafik itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Lagu sabuannya jangan sampai lu sabaratakan dakwah.
Ya, jangan. Kemudian kadang nuci di timur Umar, ya minjir sumpah umat pula betua kalau menyangasi. Tapi tenan halala, pemborong, korupsi. Iya. Banyak harta-harta umat yang dia. Kalau menyangasi, tapi kalau hasil korupsi, hasil penjerakan umat. Ya. Kenapa luka hari Allah bagi pina suruh luka? Kenapa rampung hari Allah bagi pina apa? Kami nyemen rampung. Kamu ini sih ada kartuan isi merampok. Malu ini bayang ayam ini sabunan ini kadang-kadang satu saat nanti nakana anje palukan nu pakai rangan hitam peret pakolonnya di bawah. Si kaman tu lunai, kolonan dua. Ya, si kaman tu dendan. Ini perampok ini. Dia minagana, palukan di pakarangan tapir. Dan kita harus tahu ini, jangan sampai Anda senang terlalu begini. Tak diterima kita menjalankan agama. Ya, tak diterima. Makanya negarawan-negarawan itu tidak senang kalau pikir-pikir seperti ini bangkit. Nah karena punda pemainnya masih makin zaman nampangan gitu. Masih makin zaman nampangan lagi. Jadi agama itu manusia itu disuruh kerja semuanya. Jangan kan ini di kantor kami model-model lambang apa nampak. Orang banyak itu diambil pajaknya. Iya. Itu melalui zakat juga kalau muamalah yang mana itu melalui zakat. Iya. Sekarang ini sebenarnya gaya kepemimpinan Fir'aun, gaya-gaya kepemimpinan Abu Lahab, gaya-gaya kepemimpinan Raja Namrud. Itu tidak usah kau berbangga-bangga apalagi di hadapan manusia, tidak usah. Takutlah kepada Tuhan semua. Ini saya mudah-mudahan nanti kalau kami balik ke Jakarta ini, saya bisa tembus ke Jokowi atau ke di media. Satu saya mau sampaikan kepada Pak Jokowi. Ya, sebagaimana Musa diperintahkan kepada Firaun, ya Musa pergilah ajaklah mereka taat kepada Allah, ajaklah mereka takut kepadaku dengan bijak. Sesungguhnya dia telah membuat kerusakan di atas bumi. Apa yang ada kerusakan? Dia membuat hukum-hukum yang tidak dibuat oleh Allah. Itulah kerusakan. Ya. Apa saya mau sampaikan sama Pak Jokowi? Wahai Pak Jokowi, saya sebenarnya meliput semua kebijakan-kebijakan yang saudara pernah buat, termasuk yang lebih sangat dipersoalkan jasa palsu, jasa rekayasa. Saya ingin sampaikan satu nasihat dari orang yang termulia di atas bumi ini. Orang yang termulia di atas bumi ini. Dan kalau Bapak mau menjadi satu pendekar yang paling ulu, apa nasihat daripada penghulu orang mulia Rasulullah SAW bersabda, laki-laki adalah orang yang berani mengakui kesalahan. Jadi yang dimaksud laki-laki itu petarung. Yang dimaksud laki-laki itu adalah pejuang. Jadi laki-laki adalah orang yang berani mengakui kesalahan. Karena manusia terkadang itu nekat itu tidak mau mengatakan kebenaran apa kesalahan. Iya, sekecil apapun orang, terkadang tidak mau itu mengakui kesalahan. Makanya Nabi membuat satu nasihat, kalau kita mau menjadi mulia, maka kata Nabi, laki-laki adalah orang yang berani mengakui kesalahan. Seandainya Bapak Prabowo seandainya Pak Jokowi ini mau menjadi orang yang mulia, mau menjadi orang yang yang perkasa, maka beranilah minta maaf atas segala kesalahan yang umat, karena Anda adalah Anda adalah pernah memimpin manusia.
kurang lebih berapa tahun. Kalau Indonesia 10 tahun. Dan sebagai kafarat, saya yakin Bapak Pak Jokowi banyak uangnya. Banyak uangnya. Termasuk utang negara ini. Ya. Utang negara. Bayar itu. Insyaallah Pak Jokowi ini akan diumumkan menjadi orang yang perkasa, orang yang gagah perkasa, laki-laki. Saya rasa ini sebagai nasihat kami kepada Pak Jokowi. Jadi alhamdulillah kami kan sudah pernah bicara di apa namanya? Bicara di Gedung 45 Jakarta. Kira-kira Anda tidak berpikir dengan apa kami bisa melontarkan kata-kata itu? Itu melalui perjuangan, melalui apa namanya, jihad dulu. Iya. Jadi sekalipun kita ini banyak uang, punya mobil, tapi kita dapat dari cara yang tidak halal, itu kata Nabi ibarat jangan mulai tetapi Anda dikandiri bangku. Kemudian akan turun cili ke raya Umar, yaminnya akan niat tahu, makin cerita. Ya, gunturut di Malongko, lompo sarana gaya bahasa, alhamdulillah, jamaah apa dan sebagainya. Kila malah palino, pau-pauanna, galak-galaranna. Tapi dia tidak bisa menggerakkan umat. Tapi karena dia tidak jalan terpandang, tetapi dia bisa membangkitkan umat. Saudara saya termasuk Anda ini baru hitung jari hadapan saya yang terkadang dulu atau kesalahan ini tidak gampang saudara. Tidak gampang ane tahu kuliah memperdalam. Makanya bersyukurlah kalian kalau masih bisa duduk di hadapan kami, apalagi menemani kesana kemari. Jadi sosok seorang Nabi itu sama dengan kita begini. Tapi yang dia miliki itu tidak dimiliki orang lain. Yang pertama kejujuran, yang kedua kasih sayang, yang ketiga amanah, yang keempat dakwah, yang kelima patana pemaaf. Saya ini kayaknya apa ya? Termasuk pembentukan kalau anak pertama yang banyak dengan ketidaksabaran, apa ya? Saya benci kembali. Bahkan saya jarang di musik sekarang. Dan awal kota ya jarang musik kesamaan di musik. Kalau kami mual orang-orang yang tampil memimpin umat salat, imam salat, bang iman, tapi dia tidak senang kalau agama Allah didakwakan. Ini dapat rebukan saya. Iya. Ini. Masa orang-orang tidak mau kebenaran, nyangka dari tidak mau apa nih suruh iman. Inilah kata Nabi. Jadi ada orang yang katanya besar dari Allah yang kata guntur tadi malu gaya bahasana pakak kala pemakaman ini maka ya ini menekan sana tanpa rinwa di tempat pemberian sabanya supaya punya niat tu pal pacaraman karena buat pakak kalau usas maksud tidak pakak kala ya padahal kata Nabi ketawa itu mematikan hati. Jadi sebenarnya janji nih pacaran sama meri parasaka kemana-mana, tapi tomagi jangan membunuh hati. Dia mau kisuk-kisuk galan, dia mau kelon, dia mau sindril, dia mau apa? Makanya sekarang saya tidak laku lagi. Tapi kau itu nanti akan masuk kelompok pemecah belah umat. Jadi saudara saya, marilah ajak mengajak. Jangan sama sekali saudara ini ada istilah berbalik. Tanjing kong tambul.
lupa sedre ustaz dan menjereki papasan ustaz. Jadi saya itu tadi surat pelangari. Lihat orang yang paling bersyariat, yang paling memahami agama, lalu paham dan amal, bukan lulusan pesantren, bukan lulusan MUI, bukan bergelar. Makanya Nabi katakan jangan kamu itu surah Ali yang tidak mengamalkan ilmunya. Iya, tidak mengamalkan ilmunya. Iya. Jadi orang itu bersyariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Makanya zaman ini istilah ini baru zaman ini keluar. Sini kinjo tahu suku karisarea, tahu talan di tareka, tahu mawan di hakiki, tuni soloya di marifatullah Allah Ta'ala. Ya, nampan joy makin dia berbaiat. Tidak ada Islam tanpa baiat, tidak ada baiat tanpa imamah, tidak ada imamah tanpa karomah. Tahu ni apa Allah? Ya, apa kami nangkal Allah nasari Allah Ta'ala? Saya tidak ada istilah jenjang pendidikan agama. Saya tidak sekolah di Sanawiyah, saya tidak sekolah di Aliyah, saya tidak sekolah di AIN, saya tidak sekolah di UNESCO, saya tidak sekolah di Mesir Kairo. Tapi kamu ustaz kasihan kiaiya ulum bagi magi-magi dakwah. Inilah karomah yang nyata. Ya. Dan dari segi pengamalan sunnah subhanallah. Jadi kiai-kiai asal orang lagu kematuan anak muda. Rata-rata ustaz kapuna suruh dakwah pakai baju pulaga. Kira-kira baju pulaga, ini jasa ya, jas. Jas itu baju pulagaan Amerika. Iya. Baju pulagaan Amerika. Alhamdulillah kami pakai sarung. Siri-siri kita untuk pakai sarung. Waktu saya tidak tahu tahun berapa itu. Ya, lama jadi dalam dia kita selapa. Nah karena mama juga deturna. Lagi nek katto. Menabi ngerti tahu lah mek katto. Banyak tu banyak pakatto. Kau tahu putaya. Unalaran tu pakatto. Jangan tu manre. Nya berasan tu banyak patah basalnya katto. Lagi nek katto. Makal aja kuada. Tahu ringan pandangan di dalam di kota ini cari kondektur aja. Nampak pergi naiknya ini mesin direkin, naungki direkin, ngapa nak rugi? Kamu tahu yang mencuri aja daluan dari tangki bensin, di tangki bensin. Dalam ini catat di dena, dicatat pembalina. Katanya itu sebenarnya komisi bensinnya korupsi, dikemas dengan tilang korupsinya PN nggak bensin. Kabatin aja, iya. Apa ada salah jadi sedih-sedih kok? Kan dia ngasin kucing yang mulai didi, nanti bagi didi nak, nampan ne, aja pembalina nya, iya. Kapan ini? Jadi si kamen ni tenan nali pamer pajak, sih ada pajak. Jadi ruk kami ngali salah bensin, tenan nyelal dulu. Tenan ya. Nak kamen salah jam banga. Nengasing ko rin po nak kempinting ko. Ay nangain ito ang manuwa yan. Ay pasir-sas ko dali. Kami tapi sedang tampil ke depan. Alhamdulillah. Marilah kita menghargai para pahlawan kita. Padahal orang Muhammad dia paling menantang. Jadi orang-orang munafik itu ketika agama itu didakwakan, dia itu sembunyi. Tapi ketika menang, bangkit ke depan. Nak ini mansur saya. Alhamdulillah wa na'udzubillah. Orang munafik itu. Kapan ni? Lagi pada orang dan lain-lain. Mengusir Belanda dan sebagainya. Begitu bengkilan semua apa semua itu bangkit. Ada lipana bandiraya. Pancasila. 2. Manusia di lampu radar. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada para pejuang-pejuang. Ada hal apa? Saling tiada pejuang. Kalau panjangan di negara lain bagi-bagi. Jadi kalau Islam itu saudara, hukum Allah, kita disuruh kerja semua. Tidak ada yang patut dikasih makan di kantor. Lalu dengan cara yang halal, kalau kita senisab zakat keluarkan zakat. Makanya kami mulai dari saudara ini zakat dan infak. Jangan barangkali ini berapa 2 musim ini. Saudara. Iya. Itu zakat itu pembersih harta. Kalau infak itu pembersih uang. Kau dapatkan dengan cara yang halal, tapi kalau kau tidak bersihkan itu uangmu, kau makan dengan dakinya itu. Kau dapat harta benda, lalu kau tidak bersihkan itu, kau lupa si kandar nyerokin barang-barang. Ngapa karena terasakan menghasilkan netanya kasih daftar, menolong orang. Karena kandar dia kasih makan, apa si kandar nyerokin barang-barangnya. Aku lagi pada Tuhan. Zakat ini pembagiannya innamas sadaqatu fuqara. Fakir. Kayak miskin, fakir itu orang yang meninggalkan keduniaannya semata-mata beribadah kepada Allah. Fakir fana, orang panah. Larut ini ya, dia namanya terpengaruh di bakal panjangan, pangkat, titel, jabatan, keindahan, kecantikan. Anak kinah itu sudah kalah dan reda. Lalu miskin, lalu yang mengumpulkan zakat itu bisa juga makan. Tapi punya niat jahat. Orang yang berjalan jauh masuk di kampung masih makan. Atau kamu pulang tapi tidak ada ongkosnya. Berarti kalau di timur itu ada namanya KKSS, Kerukunan Keluarga Makassar. Kemudian Mutiara Raya, pada sangat pada senapa teman kau atau dan sebagainya. Ya, KKSS. Iya. Diamalkan itu di sana. Atau sekarang bagaimana? Kemudian apalagi orang yang berjuang jalan Allah seperti kami. Seperti kami, makanya masih sangat jauh ini 99,9 ini agama belum diangkat. Terutama imam di masjid. Ya, yang imam itu atau pemimpin. Ya, yang atur itu. Ini belum. Jadi saudara saya, marilah istiqamah. Kata Nabi, rugilah orang yang beramal tanpa ikhlas. Anda harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan lillahi dunia. Kemudian rugilah orang yang ikhlas tanpa istiqamah, terus menerus. Hati-hati ya. Rugilah orang yang beramal tanpa ikhlas, dan rugilah orang yang ikhlas tanpa istiqamah. Ini menurut kita punya perjalanan ini, karena masih sangat panjang ini. Ya, seperti kalimat-kalimat hikmah atau kalimat-kalimat makrifat yang saudara biasa saya bacakan, mungkin belum tembus. Itu yang mau ditembus itu. Yang mau ditembus seperti ini, hidup saat Allah. Kalau sudah paham betul itu, Allah Ta'ala namanya Tuhan, hidup satu, Anda hidup adalah satu. Ingat Allah salah? Siang sana seretan lagi. Nyawa nur Allah, Muhammad nur Allah. Muhammad itu pula Muhammad karena berasal dari hidup. Tubuh nur Muhammad, Muhammad nur. Muhammad itu juga tubuh. Itu pula Adam karena berasal dari nyawa. Barang siapa tidak percaya pada Tuhan tersebut di atas, belum tembus pohonnya di lautan dalamnya Ta'ala, dan besar durhakanya kepada Allah karena dia meragukan dirinya menurut para wali-wali Allah. Saudara saya ini, jangan kau hinakan dirimu ya.
Apa saya katakan hinakan dirimu? Kau ini sudah kasih saya ilmu tingkah wali. Lalu di samping kalian semua ini, jangankan tarikat, syariat saja banyak ditahu tidak diamal. Apalagi tarikat, apalagi hakikat, apalagi masuk ke marifat. Jadi kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu sejauh mana dia bersyariat, sejauh mana dia bertarikat, sejauh mana dia berhakikat, dan sejauh mana dia berma'rifat di sisi Allah SWT. Ini jenjang-jenjang kemuliaan kita. Jadi beradablah. Termasuk ini para ustaz-ustaz dan para kiai-kiai ini beradablah. Siapa yang lebih bersyariat? Siapa yang lebih bertarikat? Siapa yang lebih berma'rifat? Berhakikat? Siapa yang lebih berma'rifat? Karena kalau anda tidak beradab, maka Rasulullah bersabda, buka umatku. Rasa sayang kepada kita. Buka umatku yang tidak memuliakan yang tua. Yang tua itu ada 3 kata Nabi. Orang yang senantiasa mengajak orang di jalan Allah, dan kemudian orang tua dan mertua. Jadi tolong saudara saya ingat-ingat hadis ini. Takutlah. Saya lihat di lapangan, apakah dia ustaz orang biasa kalau dia menantang kami itu. Saya condong, bukan condong, tetapi kayaknya ada perasaan saya ini orang durhaka kepada orang tuanya. Karena orang yang paling cepat kita berbuat dosa itu orang tua. Dosa di anak, sampai hatinya itu menjadi kerak, menjadi keras untuk menerima kebenaran. Saya dapat itu kalau ada orang menantang kami itu, saya ini orang durhaka sama orang tua itu. Orang yang paling cepat kita dosa itu, orang paling dekat yang kita itu adalah orang tua. Orang tua adalah mertua dan orang tua. Saya rasa ini sebagai sambung ibadah. Kemudian insyaallah nanti hari Ahad ya, hari Ahad yang akan datang di Jatiah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.